Selamat datang di Ruang Ngobrol. Nah, kita akan bahas One Piece. Ini konten urgent ya. Yoi, konten urgent nih. Ini mau mudik jadi nggak jadi. Kemarin kita habis nonton apa? Sebenarnya Zizos yang ayo dong ditonton 1015. Episode terbaru ya, 1015 ya. Aku angkut sih lah, apa sih gitu. Angkut sih. Tapi kok banyak yang ngomongin, terus teman-teman juga hype-nya tinggi banget. Aku tuh mungkin kita ya, kamu juga ya, bukan termasuk orang yang nonton anime One Piece sih ya. Bener. Jadi aku lebih tertarik sama komiknya sih daripada animenya. Tapi beberapa episode itu emang menarik untuk ditonton kayak gitu. Jadi menarik perhatian. Beberapa episode aja ya. Iya. Nggak semuanya. Karena jujur aja sih animenya One Piece tuh jelek banget. Ya long run ya, karena long run mungkin budgetnya jadi dibagi per berapa sekarang? 1015. Terus apa emang penyakit sebenarnya enggak juga sih. Kayak Bleach itu kan long run juga kualitasnya ya, optimal. Tapi ya memang One Piece tuh kayak udah terlanjur aja sih, udah dari terlanjur seadanya gitu. Ya wis lah. Padahal ya kita mungkin kedepannya pengen One Piece lebih bagus. Di remake ya. Jadi movie atau gimana gitu. Karena nonton episode 1015 ini aku ngerasa kalau loh ini bisa loh kayak gini. Ya emang bisa untuk menyaingi anime-anime yang dari sekarang itu ya untuk episode ini doang ya. Nah itu tuh kan trending banget tuh. Ya. Bisa One Piece kayak gini tuh. Makanya pas pas nonton itu aku jujur aku ngerasa vibe di Kimetsu sama Jujutsu sama Attack on Titan lah. Bagaimana anime itu seharusnya ngasih ruang buat hal yang nggak ada di komik. Anime itu harusnya bikin komiknya lebih bagus dari komik. Anime itu harusnya gitu. Harusnya. Dan itu terjadi di 1015. Kalau ngomongin baru ini kayaknya juga nggak fair ya. Soalnya One Piece episode awal itu kan baru bagus-bagus tuh. Tapi memang kali ini tuh kerasa banget. Mungkin karena ada beberapa cerita yang nggak ada di komik atau yang di komik tuh baru masih sedikit ya porsinya ya. Nah itu tuh dibuat lengkap di sini. Nah itu dia, itu poinku. Kenapa kok aku ngerasa vibe-nya itu kayak KNG sama Jujutsu. KNG sama Jujutsu itu kan dia bagus karena dia nggak naikin standar komiknya. Komiknya tuh di komiknya udah bagus. Nah animenya lebih bagus lagi tuh. Nah, One Piece kan umumnya komiknya bagus banget. Animenya kok mediocre aja ya. Ngomong jelek tuh nggak tega ya. Kurang. Mediocre aja. Nah 1015 ini 1015 itu ngomong-ngomong dia adaptasi dari chapter 1000 ya. Chapter 1000 ada di volume yang gambarnya Big Mom. Di Indonesia Alex Media tuh baru volume 98. Mungkin ada di sana ya. Volume 98. Volume 99 katanya sih Juni-Juli itu katanya. Gitu. Volume 1000 itu ya seperti yang fans One Piece tahu adalah showdown face off-nya siapa? Worst Generation sama Yonko. Yoi. Itu ada teorinya yang 3D. 2Y. Apa ya, teorinya? 2Y. 3D itu kan 3D. 2Y. 3D coret 2Y. 2Y 2 Yonko. Oh. Apa ya? Cocok logi ya. Iya, tapi kan D-nya kan baru 2 kan yang kita tahu di atas kan. Baru Luffy sama Lau. Nah, ini di satunya siapa? Enggak tahu nih. Jangan-jangan Kit itu ini loh. Ini loh. Makanya chapter 1000 itu sebenarnya yang spesial itu kan pas itu ya Luffy kumpul sama itu. Kalau aku pribadi sih pas dia ngadepi Unemon itu sih. Nah itu salah satu highlight episode ini kan itu ya. Kalau yang waktu Luffy datengin Kinemon ya. Kalau aku lebih ke yang awal. Yamato. Nanti dulu itu kita nanti kita belakangan. Itu kan itu jadi salah satu apa ya? Spotlight juga kan di sini kan. Nah itu jadi yang dari awal sampai akhir sih ya. Memang nggak ada cacatnya dari awal sampai akhir. Dari segi animasi, backsound musiknya, ketika Yamato keluar, ketika sama S, ketika S mati. S tuh sialan ya, S tuh udah mati, presence-nya datang terus. Nggak di animenya, nggak di anime, nggak di movie-nya, nggak di komiknya. Presence-nya kerasa terus, udah mati gitu. Sengs paling gitu juga nanti. Nah ini yang aku bilang tadi bagaimana anime itu harus melebihi komik, karena kita di sini kita dapat feel
adegan Yamato di chapter 1000 itu kan cuman dikit banget ya, 2 halaman 3 halaman ya. Iya, tadi cuman sekitar 2 lembar sampai berapa ya tadi ya? Pokoknya dikit kok itu tuh. Itu enggak, dan ya udah cuman sampai dia pisah sama S itu aja. Setelah pisah sama S tuh adegannya nggak ada. 2 lembar. 2 lembar aja ya? Iya, 2 lembar. Jadi 10 menit. Cuman 2 lembar loh. 2 lembar. Jadi 10 menit di 1015 ya. Beneran presentasinya luar biasa sih. Dan adegan pas Luffy apa yang diucapkan Luffy itu loh. Sama dengan apa yang diucapkan sama Roger tuh. Itu itu presentasinya astaga, bisa Yamato ku bisa melihat, kayak dia bisa melihat sendiri percakapan mereka itu anjir di presentasi. Kayak Yamato itu hidup di 2 generasi ini loh. Dia hidup waktu Roger bilang itu, dan dia hidup waktu Luffy kecil waktu bilang itu. Dipresentasikan seperti itu. Buset. Itu gila lah ini. Ini yang harusnya terjadi di sekelas One Piece. Kalau di setiap episode bisa nggak nih? Mustahil deh. Karena udah terlanjur long run tuh. Ini juga ini pekerjaannya kayaknya juga bakal cukup lama ya. Cukup lama. Ada rumor-rumor sebelumnya dia di episode berapa sih? Itu sutradaranya ini Megumi Stani namanya. Itu ternyata spesialis adegan-adegan show off. Jadi emang ada pola yang dia kerjain ya. Pertama High Leg di Wano yang dia kerjain pertama itu episode berapa? 927 itu on par sama chapter 956 itu pas referee. Itu juga waktu si Chibukai dipecat ya. Nah, jadi kayak yang wow banget, dan vibe-nya Boa itu beda, lebih colorful daripada sebelumnya. Terus apa namanya, dan di situ kan kayak perkenalan ulang nih, Yonko-nya siapa. Bener, Crocodile pun di-mention di situ. Si Chibukai-nya siapa. Jadi kayak apa ya? Oh ini pergerakan baru lah, pergerakan iya, baru. Iya, sebenarnya kayak apa namanya? Keseimbangan kekuatan antara Yonko, si Chibukai sama World Government itu harusnya 3 yang stabil. Nah, sedangkan si Chibukai ini dihilangin, nah itu bakalan chaos. Makanya pokoknya ini safe lah. Nah, kemudian episode berapa lagi? 982 kalau nggak salah. Itu yang itu. 982 itu chapternya 978. Dia itu pas Tobiropo keluar. Itu juga ngenalin beberapa karakter baru ya di situ ya. Tapi yang di sini animasinya jujur setingkat lebih baik. Tapi nggak yang stand out banget. Baru di episode 1000 ini, soalnya aku notice banget itu baru di sini. Di 1015 ya. Di 1015. Color warna yang dipilih, transisi adegannya, pas WR muncul di saat yang tepat dan di transisi yang tepat, gila. What the fuck gitu. Emang keren banget di situ. Dan juga Luffy waktu datangin Kinemon-nya dia kayak nggak peduli Yonko-nya, walaupun Zoro udah siap-siap tuh. Zoro juga udah siap-siap. Itu nggak ada di komik yang pas Zoro. Iya, itu nggak ada di komik. Itu emang mungkin ya yang paham, yang di atas yang paham Luffy kan, yang untuk jagain Luffy kan si Zoro kan, makanya dia yang udah langsung siap-siap. Walaupun Kid sama Lau udah cukup paham lah. Lau udah, emang mereka udah siap dari itu, tapi yang bener-bener udah ngeluarin pedang itu baru Zoro. Karena dia marah dari bawah kan, marah ya dia pas lihat tangannya, lihat tangannya Kiku, kemudian pas di atas tuh dia, Luffy kok jalan kenapa, terus dia Kinemon, dia langsung close up ke tangannya Zoro, kremet. Itu nggak ada di komik. Aku kan langsung cek komiknya, nggak ada di komiknya. Ya, emang itu emosionalnya jadi lebih tinggi ya. Kayak gini anime itu harusnya kamu harus bisa bikin komiknya itu lebih inferior itu. Iya nggak, anime itu harus gitu. Cuman emang highlight utamanya ada di Yamato kalau buatku ya. Ya, aku juga di Yamato kayak gitu. Yamato dikasih peran berlebihan gitu. Dari dua lembar soalnya, dua lembar. Jadi setengah episode. Dia sampai setengah episode nyeritain masa lalunya Ensoon. Masa lalunya S, terus kemudian pas S meninggal itu gimana juga dia frustasinya itu nggak ada gitu. Itu pas dia mukulin tangan itu aku ikut sakit gitu. Terus kemudian dia resolusi akan menunggu Luffy itu. Next Nakama lah pasti. Ya, mungkin kemungkinan besar next Nakama ya, karena ya Luffy itu bakalan memenuhi janji-janjinya S yang ada di Wano kalau menurutku ya. Dari Okama, dari ini nanti si siapa tuh Yamato, nah itu termasuk
ini tadi Yamato akan jadi Odennya Luffy. Odennya Luffy. We hope so sih kami. Seenggaknya aku sama Mas Jizo berharap seperti itu. Ya, kemungkinan besar iya sih. Karena dia kan pengen keluar dari Wano kan. Iya. Satu-satunya pengen ya, bebas Jizo. Ya. Aku nggak bisa jadi Oden karena aku. Tapi ya cukuplah ngomongin Yamato, kita ngomongin lagi 1015. Ya, 2015 tadi ya. Nah, kalau ngelihat polanya ini ya, polanya apa namanya Megumi Shitani ini, dia 22 chapter baru dia bikin lagi dan kayak kemungkinan nih dia akan bikin lagi tuh pas Zoro Sanji ya Zoro bisa. Sanji tendang Zoro Sanji untuk pertama kalinya ketemu King sama Queen dengan matchmaking yang bener ya. Ya. Bisa. Judul chapternya tuh The All Stars Takes the Stage. Judul chapternya tuh chapter berapa aku agak lupa, tapi kita sempat ngitung mungkin di sini sih. Sama mungkin nanti di entahlah kapan lagi highlight endingnya Wano kali ya. Siapa tahu sih. Sutradara Toei yang bagus tuh bukan cuma dia sih. Episode 1000 tuh bukan Megumi Shitani. Tapi juga bagus. Tapi juga bagus. Emangnya anime long run tuh gini, ada beberapa yang dikorbanin untuk meng-highlight. Mungkin budgetnya dibagi ya. Jadi ada yang emang dikeluarin buat yang bagus-bagus. Sama seperti ini. Ada yang disimpan buat. Ini kayaknya tren anime sekarang sih di konten soal Jujutsu sama Kimetsu. Aku pernah ngomong kalau anime sekarang itu punya tren untuk memfokuskan di satu season, dia fokus ke satu episode biar viral. Mungkin final battle-nya, mungkin di ending episode-nya kayak gitu ya. Kalau Kimetsu kan episode 19 tuh, yang pas itu yang season 1 season 2 yang episode 9. Jujutsu episode 19 juga. Nah, One Piece ini yang di arc Wano ini kalau aku ya di sini tuh. 2015 ya. 2015. 882 ya. 982 itu 982 itu kalau nggak salah itu juga pas itu sih Luffy pertama kali nge-raid ke Onigashima. Yang kumpul bareng tuh loh, yang sama. Oh ya, ini welcoming Jinbe. Welcoming Jinbe. Tapi itu kan juga salah satu transisi yang kuat ya. Iya. Makanya ini kita berharap lah Megumi Shitani nanti episode berikutnya. Kalau aku sih ekspektasiku melambung ya otomatis, tapi kayaknya nggak bakal ini deh, karena ini dari sisi drama emang ada urgensinya, dari sisi aksi juga. Aksinya juga ada. Rocknya kuat banget. Rock, ya. Pokoknya perfect lah episode ini. Komplit ya, mungkin bisa dibilang komplit ya. Jadi drama, action, semuanya ada. Mungkin itu aja sih. Aku sempat berebes 2 kali nih pas adegan Kinemon sama adegan emang sebagus itu ya. Sebagus itu. Soalnya di komik nggak ada soalnya. Iya, di komik nggak ada. Di komik yang Kinemon ada, tapi yang Yamato nggak ada kalau di komik. Good job Toei. Jarang-jarang aku muji Toei. Nice one. Oke, ini aja kali ya soal episode 1015. Mungkin nanti kita akan ketemu lagi di konten-konten One Piece berikutnya. Oke, jangan lupa like, subscribe, terus kalian pengen kita bahas One Piece soal apa, nanti kita usahakan. Thank you. Bye.